Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat dan kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta jajaran pengurusnya yang dirahmati Allah. Yang kita hormati bersama seluruh pejabat di lingkungan Perumahan Mojorejo Indah, di lingkungan masjid yang dirahmati Allah. Hadirin para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat semuanya yang dirahmati Allah. Mengawali kajian pagi ini, mari bersama-sama kita haturkan syukur kepada Allah dengan mengucap takbir Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita menjadi pemenang, dipilih oleh Allah, digerakkan menuju ke majelis ilmu. Satu harapan, semoga amal kita, ibadah kita semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan amal tertinggi yaitu diterima dan Allah memberikan balasan ridho. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada uswatun hasanah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita doakan masjid kita, Masjid As-Sakinah ini dengan seluruh programnya, seluruh jamaahnya, seluruh kegiatannya, semoga semuanya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon berkenan kita membaca doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Allah sebagai sesembahanku, Allah sebagai tempatku mengabdi. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku, sebagai rasulku, sebagai utusan Allah. Para bapak ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita mencoba membahas tentang tata cara komunikasi menurut Al-Quran. Ini dimulai dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia selalu berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa baik, lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah selalu memuliakan tetangganya.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Ada 3 pesan. Yang pertama, selalu mengucap dengan kata-kata yang baik. Yang kedua, selalu memuliakan tetangga. Yang ketiga, selalu memuliakan tamu. Untuk berkata yang baik, berkata yang baik menurut Al-Quran itu ada beberapa konsep. Yang pertama disebut qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa ini tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 8. Qaulan ma'rufa artinya berkatalah dengan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang menyebabkan ridhonya Allah. Contoh perkataan yang baik, ketika memulai sesuatu ucapannya Bismillah. Ketika mengakhiri sesuatu ucapannya Alhamdulillah. Ketika melihat sesuatu yang baik, Masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang jelek, Na'udzubillahi min dzalik. Ketika bertemu, mengucapkan salam. Ketika berjanji, mengucapkan Insyaallah. Ketika bersalah, mengucapkan Astagfirullah. Ketika menghadapi permasalahan yang sulit, ucapannya La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu sejumlah perkataan yang ma'ruf, yang baik menurut Al-Quran. Yang kedua disebut qaulan karimah. Qaulan karimah. Qaulan karimah tercantum di dalam surat Al-Isra ayat 23. Qaulan karimah itu ialah perkataan yang memuliakan, perkataan yang menghargai. Contoh, ucapan seorang anak kepada orang tua. Di situ Allah mencantumkan wa qul lahuma qaulan karimah, dan ucapkanlah kepada ibu bapakmu dengan ucapan yang memuliakan, ucapan yang menghargai. Itu bahkan dirinci, wala taqul lahuma uffin. Jangan ngomong dengan keduanya dengan ucapan sinis. Wala tanharhuma, jangan membentak, jangan ngomong kasar. Bahkan volume suara, kalau sedang dialog dengan bapak ibu, volume suara jangan melebihi kerasnya suara bapak dan ibu. Cuman kadang timbul masalah, matur dengan priantun sepuh, kalau pelan tidak dengar, dikeraskan dikira bentar. Nah, maka harus betul-betul hati-hati, betul-betul hati-hati. Nah, para bapak ibu, Al-Quran memberi tuntunan qaulan karimah. Ucapkanlah kata-kata yang memuliakan, yang menghargai kepada beliau, orang tua kita, guru kita, atau orang yang lebih daripada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya kita disuruh mengucapkan qaulan syadida. Qaulan syadida itu ucapan yang benar, ucapan yang benar menurut petunjuk Allah. Ini tercantum
di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 70. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Selalu berucaplah dengan ucapan yang benar. Tentu benar menurut Allah. Kalau sudah bertakwa kepada Allah, mengucap yang benar, apa janji Allah? Yuslih lakum amalakum. Allah akan membaguskan amalmu. Bapak Ibu, tiang niku menawi sampun taat dhateng Allah, mesti ucapannya baik, ucapannya benar. Kalau sudah taat dan ucapannya benar, biasanya Allah malah memberi yuslih lakum amalakum. Allah akan membaguskan amalmu. Tetapi kalau tidak taat dan ucapannya tidak benar, malah Allah memberikan tambahan kejelekan. Biasanya satu paket. Di sekolah itu kadang-kadang juga begitu. Anaknya pintar, manut, ganteng, tertib, rajin, satu paket. Nah untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, kita biasakan kita selalu berbicara yang benar. Kalau kesempatan yang lalu kita singgung meniru sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sifat siddiq. Sifat beliau ada 4 yang menjadi ikon atau teladan kita: siddiq, amanah, tabligh, patonah. Untuk qaulan sadida itu ialah siddiq. Siddiq artinya benar dan jujur. Benar dan jujur. Benar apanya Bapak Ibu? Nomor 1, siddiqun niyat. Benar niatnya. Setiap amalan harus benar niatnya, karena Rasulullah memberikan rekom innamal a'malu binniyat. Amal itu diterima, dinilai tergantung niatnya. Walikul manawa. Setiap amalan itu diberi balasan sesuai dengan niatnya. Puasa sunnah. Kenapa Bunda puasa sunnah? Iya, saya puasa sunnah supaya kolesterol saya turun. Berarti perolehannya juga ya itu saja. Maka sifat qaulan sadida, ucapan yang benar, pertama benar dalam berniat. Niatnya benar. Niat itu dimulai setiap awalan pekerjaan. Misalnya seseorang menikah. Menikah diniati ibadah, mencari ridho Allah. Maka seluruh aktivitas setelah menikah itu bernilai ibadah semuanya. Baik itu mencari nafkah, mendidik istri, membimbing istri, dipaido istri, diseneni istri. Itu menjadi rangkaian ibadah semuanya, termasuk apa saja, karena sudah dipasbet dengan niat yang benar. Ayah bunda kemana? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya ingin menghadiri majelis taklim di Masjid As-Sakinah.
ibadah mencari ridha Allah, maka langkahnya dihitung, tahiyatul masjid dihitung, qobliyah subuh dihitung, subuh jamaah dihitung, zikirnya dapat, duduk itikaf dapat, santapan rohani dapat, santapan jasmani dapat. Sudah, kalau diniati mencari ridha Allah, diniati ibadah, rangkaian ke belakang selalu menghadapi kemudahan, menemui kemudahan plus keberkahan. Siap selalu memberikan niat yang benar. Niat yang benar biasanya didahului dengan tulus, ikhlas, kualitas terbaik. Kualitas terbaik termasuk ibunda semuanya yang mendampingi ayahanda, yang ayahanda makin lama makin senior, bukan makin tua, makin senior. Ciri-cirinya umurnya banyak, ibadahnya banyak, pengalaman banyak, doanya mustajabah. Ketoke ngalem, ketoke rewel, tapi bukan toke. Aslinya aslinya ingin tambah perhatian karena takut kehilangan. Kenapa kalau usia senior tangan kita gemetar? Tangan kita gemetar. Allah melatih kita agar segera melepaskan dunia ini pelan-pelan. Kenapa di usia senior mata kita makin kabur? Supaya Allah menghendaki supaya pandangan kita fokus urusan akhirat. Kenapa rambut kita berwarna putih? Allah membimbing kita mengingat pakaian terakhir kita juga berwarna putih. Kenapa gigi juga mulai ada yang lepas? Ya, kenikmatan dunia mulai lepas sedikit demi sedikit untuk menyongsong kenikmatan akhirat yang lebih sempurna. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, qaulan sadida, ucapan yang benar. Kemudian benar niatnya, benar amalnya, benar cara beribadah. Komunikasi berikutnya Al-Quran membimbing qaulan maisura. Qaulan maisura. Qaulan maisura tercantum di surat Al-Isra ayat 28, yaitu ucapan yang memberikan kemudahan, tidak berbelit-belit, simple. Kalau beto ya sudah, setelah dibahas, dirembuk, cocok, ya apa tidak. Itu qaulan maisura. Persis perintah Rasulullah, yasiru wala tu'asiru. Mudahkanlah urusan orang, jangan kau persulit. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan kau takut-takuti. Nah, cuman kalau di masjid kita ini kok jarang anak-anak ya, anak-anak yang lari-lari ke sana kemari itu kok tidak ada. Ya karena bapak-bapak putra-putranya sudah dewasa semua, yang ada tinggal cucu-cucu tidak ikut. Nah, qaulan maisura, ucapan yang memberi kemudahan, ucapan yang memberi solusi, bukan ucapan yang mengancam, ucapan yang menakut-nakuti, ucapan yang memberatkan. Nah, qaulan maisura. Baik para bapak ibu yang dirahmati Allah, konsep berikutnya Al-Quran menuntut dengan
surat Toha. Surat Toha itu surat ke-20 ayatnya 46. Qaulan layyina. Apa itu? Yaitu ucapan yang lembut, ucapan yang santun, ucapan yang menyejukkan. Nah, qaulan layyina ini cocok diucapkan oleh para ibu-ibu. Nah, makanya dulu saya menganjurkan dengan qaulan layyina cukup 3 kata. Apa dulu? Ucapannya dengan 3 kata. Yang pertama inggih, yang kedua monggo, yang ketiga kula nderek. Mesti dilupakan, berarti gak tahu diamalkan. Qaulan layyina, ucapan yang lembut, ucapan yang santun. Konsep ini diberikan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wahai Musa dan Harun, temuilah Fir'aun. Dakwailah, ajaklah ke yang baik. Dia melampaui batas. Ajak dia dengan qaulan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut, ucapan yang santun. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang takut. Apa jawab Musa dan Harun? Wahai Allah, saya takut menemuinya. Saya khawatir nanti dia semakin ganas, semakin membunuh kami. Allah berjanji, kamu berdua jangan takut. Aku menyertaimu, aku memperhatikan kamu, aku mendengarkan kamu, dan aku akan menolongmu. Nah, Fir'aun yang ganas, yang keras itu Allah memberi konsep qaulan layyina. Ucapkan kepadanya dengan ucapan yang lembut. Terus Bu, ucapannya lembut nggih? Lembut, halus, dan betul-betul menyentuh perasaan. Saged nggih? Karena para ibu, para istri itu kalau menyelesaikan masalah tidak perlu marah, tidak perlu ngomong kasar, cukup tersenyum dengan ucapan yang lembut. Insya Allah beres semuanya. Allahumma amin. Ibu-ibu lah mboten nate nyetak ngomong kasar, mboten nate kok. Mboten sak semarang kula kinjing wau sampai saniki mboten nenten sing nyetak belas. Qaulan layyina. Jadi mulai sekarang belajar mengucapkan yang lembut, yang santun. Bahkan saya selalu menganjurkan semakin sering berebut salah. Tiap pagi mengaturkan kepada suami, Mas, kula nyuwun ngapunten nggih, mobil lepas. Siang hari matur lagi, Bagus, kula nyuwun ngapunten nggih, mobil lepas. Menjelang tidur juga begitu, Bagus, sepuntene sing kakak. Supaya kesalahan suami istri yang dibangun tiap hari itu selalu gugur dalam hari itu, bukan dikumpulkan 1 tahun baru minta maaf sekali. Niki mangke sing disi ibu napa bapak disi minta maaf. Dua-duanya. Ayo belajar lembut. Isin aku. Dan menjelang tidur tangan istri dipegang. Bune Yanti sepurane yo aku sedina iki mau gremeng kang gitu. Mbak Putri juga begitu langsung menjawab, nggih, sami-sami kula wau nggih mangkel ping 3. Saling memaafkan dengan kelembutan. Bismillah saged nggih. Nggih,
terutama Yakub. Kan dulu panggilannya Mas, terus Pak, terus Bahkan. Aulan lainah, ucapan yang lembut. Yang berikutnya, ibu bapak, Al-Quran membimbing satu saat lawannya kaulan lainah, yaitu kaulan baligho. Kaulan baligho tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 63. Kaulan baligho, yaitu ucapan yang tegas, menggetarkan, dan memberikan bekas di hati. Saat-saat tertentu harus menggunakan kaulan baligho. Seperti Rasulullah SAW ketika dikejar-kejar oleh Daksur atau pedangnya diambil oleh Daksur, begitu ditodongkan ke leher Rasulullah, "Ya Muhammad, sekarang tidak ada siapa-siapa, pedang berada di tanganku dan sudah berada di lehermu. Siapa yang akan menolongmu?" Beliau menggunakan rumus ini, kaulan baligho, ucapan yang mantap, tegas, membekas, dan menggetarkan. Beliau langsung menjawab, "Allahu Rabbi, Allah yang menolongku." Langsung tergetar, pedangnya jatuh. Begitu diambil oleh Rasul, wahai Daksur, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu? Dia menjawab, "Tidak ada Muhammad kecuali engkau memaafkan aku." Bapak-bapak juga begitu, suatu saat memberikan kaulan baligho. "Mas, aku tak izin keluar ya, nanti majelis taklim, monggo. Aku tak izin keluar ya, ke sana." Setelah dipertimbangkan, keluar kata-kata kaulan baligho, ora iso. Suatu saat ibu juga begitu menggunakan kata-kata ini. Bapak-bapak sudah rapat sesama bapak-bapak, memutuskan di RT sekian nanti halal bihalal tempatnya di rumah panjenengan Pak. Siap, rumah saya longgar, halamannya luas, parkir cukup, mantap. Sampai di rumah izin ke Menteri Dalam Negeri, menggunakan kaulan baligho, ora iso. Sungguh mematikan. Akhirnya bapak kena hak veto, kembali ke habitatnya. Maaf ya, raiso. Tapi Bunda juga memberi solusi. Suatu saat bapak ditanya, "Ayah mau kemana?" "Rapat." "Menentukan apa?" "Tempat halal dalam RT." "Mas, sampai jaluk di dalam omahe diri." Dulu, sing Bu. Terus caranya piye? Alah gampang. Terus sampai subuh ya kosong beres. Seorang istri nek wis ngendikan gampang beres, lancar banget. Ayo nyata iki. Jenenge kekuatan perempuan, kekuatan istri, kalau punya karep mudah lancar. Tapi kalau suami punya kemauan, proposalnya dicoret-coret kayak ya apa-apa, karena para bapak itu kan ada keguyonan. Prianton kakung itu prianton yang paling apes sejak dulu kala. Waktu kecilnya si goreng-goreng ibunya mesti anak lanang. Waktu kecil dioreng-oreng ibunya, masuk sekolah dioreng-oreng gurunya, masuk dunia kerja dioreng-oreng bosnya, masuk dunia pernikahan dioreng-oreng kayak ngaku. Nah, untuk itu dari pengajian Masjid As-Sakinah nanti muncul kaulan layyinah, ucapan yang lembut, kaulan maisura, ucapan yang memudahkan. Hanya saat-saat tertentu kaulan baligho. Ibu membangunkan suami, "Mas, Baku, ayo tahajud."
Kok masih keluarga nggak bangun-bangun? Muncul kolam Bali kok, tangi orang. Maka mandi dan betul-betul membekas. Baik ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah. Terus kaulan-kaulan tadi kita terapkan untuk apa? Untuk mengisi sisa-sisa usia, sisa-sisa umur yang masih Allah berikan ini untuk amal baik maksimal. Ingat Rasulullah bersabda, la yazuru qadama abdin hatta yus'alu an umrihi fima aftahu wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu. Besok tidak akan tergeser kaki seorang hamba sebelum selesai mempertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama, dimintai pertanggungjawaban masalah umur. Yang kedua, dimintai pertanggungjawaban masalah ilmu. Ketiga, dimintai pertanggungjawaban masalah harta. Yang keempat, dimintai pertanggungjawaban masalah jasad badan. Umur berapa tahun kau diberi umur oleh Allah? 80 tahun ya Allah. Sehari semalam berapa jam? 24 jam ya Allah. Kau gunakan untuk tidur berapa jam? 8 jam ya Allah. Berapa untuk sholat? 5 menit kali 5 ya Allah, beserta wudhunya. Tentu tidak seimbang. Belum untuk yang lain-lain. Walaupun Allah sendiri sudah maha tahu untuk apa umur itu, tapi untuk menguji manusia ditanya untuk apa umurmu. Dan yang kedua ditanya tentang ilmu. Apakah kamu di dunia suka mencari ilmu? Iya ya Allah. Setelah mendapatkan ilmu, apakah ilmu kau amalkan? Iya ya Allah. Maka di lingkungan kita ada program namanya Gerakan Ilmu, Gerakan Islam, Gerakan Dakwah, Gerakan Ilmu, Gerakan Amal. Gerakan Islam selalu memikirkan agama Islam. Gerakan ilmu selalu beramal berdasarkan ilmu. Dan kalau punya ilmu selalu diamalkan. Terus gerakan amal, semua yang diketahui hendaklah diamalkan. Nah, ilmu, saking senangnya Allah terhadap orang yang mencari ilmu, sampai ada kabar gembira, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, majelis taklim, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau ingin tahu gambaran surga yang persis kira-kira mendekati gambaran waktu di majelis ilmu, tempatnya baik, temannya baik, yang dibicarakan baik, kemudian hasilnya juga baik semuanya. Di surga juga begitu, tidak ada ucapan kecuali ucapan yang menyejukkan. Termasuk nanti di alam kubur, ayah bunda, kalau di alam kubur nanti tidak disiksa. Selama disiksa kubur, nanti mendapat nikmat kubur dan saling bisa bersilaturahim, nyambangi. Dan kalau ada saudara kita yang baru datang, kita bisa menemui dan bertanya, Assalamualaikum, sampean sudah ikut, sudah datang, nggih, kula sampun nyusul panjenengan. Pas sampean budal mau keadaan keluargaku piye? Karena barzah itu dinding
dinding antara dunia dan akhirat itu ada barzah, ada dinding. Maka ini tidak mengetahui keluarganya. Maka tahunya dia tanya pada yang baru datang. Yang baru datang cerita, alhamdulillah pas kula bidal kalau mau keluarga panjenengan saya bisa dugi kalau mau sedaya rukun ahli ibadah. Moga-moga keluarga kita dijaga oleh Allah nggih. Nah, mendengar kabar begitu senang sekali, senang. Ada juga kabar yang jelek, naudzubillah min dzalik. Wala keluargane jenengan ketara kula budal kula ini semerang dan lain-lain. Tentu kita tidak berharap itu ilmu. Dan yang ketiga ditanya tentang harta. Untuk urusan harta, dari mana kau peroleh? Setelah dapat untuk apa? Kalau urusan harta, ulangi, urusan umur aman, urusan ilmu aman, urusan harta insya Allah aman. Dari mana kau peroleh? Kerja ya Allah, saya kerja keras sekuat tenaga. Untuk apa kau gunakan? Untuk bekal ibadah ya Allah. Sebagian untuk sedekah, sebagian untuk fakir miskin. Aman. Harta. Dan yang terakhir jasad, fisik. Untuk apa kamu gunakan? Saya beri badan yang sehat. Kula panjenengan Bapak Ibu nanti mengalami usia yang macam-macam. Rumiyin para Bapak Ibu mengalami umur 17 tahun. Kasih kemutan 17 tahun. Sweet 17. Oh, lincah, cacet, satset, buat panean jambu, iso kabeh. Sweet 17. Saya sweet dari kok. Lain lagi gerakannya pelan, kalem, hati-hati, nonton awak. Jasad ini ditanyakan nanti. Makanya Rasulullah berpesan, waktu muda gunakan untuk ibadah, waktu sehat gunakan. Karena tiba saatnya badan ini ya seperti kita ini, ada yang masih lincah, sehat, rosol. Nah, ada yang sudah mulai turun grafiknya, ada yang sudah mulai lemah, ada yang sudah mulai rentan. Tiba saatnya memang dunia harus kita tinggalkan. Simpulannya Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang ialah yang diberi umur panjang dan baik amalnya. Kalau tidak bisa umur panjang, yang penting baik amalnya. Karena umur kewenangan Allah, kalau amal kita diberi untuk memilih. Semoga jamaah yang dirahmati Allah, terakhir Rasulullah wanti-wanti yutba'ul kita salah satu. Kalau sudah dunia habis kita tinggalkan, kita diiringi ke makam, diikuti 3 perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluhu yarji asnani wa yabqa wahid. Manusia berangkat ke kubur diikuti keluarganya, hartanya, amalnya. Setelah dimakamkan, yang 2 kembali, keluarga kembali, harta kembali. Yang mengawal, menemani adalah amal. Amal baik apa amal buruk? Ya amal baik, ya amal buruk, ikut semuanya. Kalau amal baik mengawal dalam bentuk nikmat kubur, amal buruk mengawal dalam bentuk siksa kubur. Kita pilih amal yang baik. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pilih makaten ingkang saged kula aturaken
Mugi-mugi kalian kita yang menika estu-estu diringi kalian hidayah dan barokah Allah sehingga kita terus diatur ingkang muttaqin, ingkang mukhlisin, sabirin dan mutawakkilin. Kata bagi lewatan atur kula kampiran sae kula nyuwun agungipun pangapunten. Monggo kita saran-saran donga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini keluarga besar Jamaah Majelis Talim Masjid As-Sakinah menyelenggarakan majelis talim akad pagi. Semuanya itu ya Allah kami lakukan hanya semata-mata ingin mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah, terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, mudahkanlah urusan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa bapak ibu kami, Amin. dan dosa keluarga kami. Ya Allah ya Rabb, suatu saat dunia ini kami tinggalkan. Untuk itu ya Allah izinkan kami untuk meraih husnul khotimah dan selamatkan kami dari siksa kubur, dan dengan ridho-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, izinkan kami menjadi penghuni surga. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang rukun, damai, bersaudara. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari permusuhan, dan jauhkan kami dari kesalahpahaman. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Makanan yun pangapunten sedaya kelapatan, matur nuwun sedaya perhatosan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.